Istri mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan dan selamat berbahagia di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah beberapa kali mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia ini untuk mengalami diubahkan dari manusia darah daging, manusia lahiriah ini dan untuk boleh mendapatkan kesempatan emas. Itu hidup cuma sekali di dalam dunia ini dan boleh mengalami perubahan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami transformasi, mengalami perubahan dalam kehidupan kita, dari pola kehidupan manusiawi, pikiran duniawi, menjadi pola kehidupan yang rohani. Itulah kehidupan dengan istilah Tuhan Yesus mengatakan, kamu dilahirkan kembali. Kita mengalami dilahirkan kembali. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 menjelaskan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau tidak mengalami dilahirkan kembali, menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali. Ya, Tuhan tegaskan dalam Injil Yohanes itu, dalam Injil Yohanes pasal yang 3 dikatakan bahwa dilahirkan dari air, dilahirkan dari roh. Haleluya, puji Tuhan. Jadi inilah merupakan kesempatan untuk kita mengalaminya di dalam kehidupan kita ini. Dan kalau kita sudah mengalami dilahirkan dari air, maka kita akan menjalankan hidup ini dengan hidup yang baru. Nah, hal ini dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca dulu Injil Yohanes pasal yang ketiga, bahwa kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Ayat yang kelima, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya, silahkan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Iya, puji Tuhan. Jadi apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, itu menunjuk kepada kelahiran yang pertama. Ya, kelahiran yang pertama itu secara darah daging kita. Haleluya. Dan manusia yang pertama ini ada sistemnya sendiri hidup, ya. Haleluya, tubuh jasmani kita perlu kita pelihara kesehatan secara jasmani, kita perlu jaga kesehatan, kita perlu mengalami pendidikan dan perlu kita membangun rumah kita. Ya, sistemnya di dalam kehidupan yang pertama itu bersifat lahiriah. Dan kita manusia ini perlu makan, tentunya perlu kita kerja dan seterusnya, dan kita menjalani hidup ini dengan bijaksana. Ya, jadi sistem yang pertama itulah sistem secara kita alami secara duniawi. Haleluya. Namun Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kehidupan kita diarahkan kepada suatu kehidupan yang lain sistemnya. Sebabnya Tuhan Yesus katakan ketika dia ditanya oleh dalam waktu dia ditanya oleh waktu percakapan Tuhan Yesus dengan itulah
raja gubernur pada waktu itu, waktu dia mau disalibkan, ya, kepada Pilatus. Tuhan Yesus menjawab, ya, karena ditanya oleh Pilatus bahwa apakah engkau raja? Ya, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja dan untuk itulah aku datang. Ya, maka Tuhan datang ke dunia ini sebagai raja. Tentu raja di sini dalam konteksnya bukan secara raja seperti yang dilahirkan di dunia ini, ya, raja yang seperti dunia ini. Sebabnya Tuhan Yesus katakan, kerajaanku bukan di sini. Ya, kerajaanku bukan di sini. Ya, haleluya. Sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk membawa kehidupan manusia ini untuk dilahirkan kembali dan untuk menjalankan hidup yang baru, ya, hal yang bertolak belakang dengan sistem yang pertama, ya, sehingga kelak kita akan dibawa Tuhan, haleluya, untuk mengalami sistem kehidupan di surga, ya, sistem kehidupan kekekalan. Itu akan kita alami setelah kita mengalami itulah kelahiran kembali. Ya, sebabnya Tuhan katakan kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa? Karena Tuhan katakan apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Dan Tuhan katakan lewat Rasul Paulus dalam Korintus menjelaskan kepada kita dalam 1 Korintus pasal 15 bahwa darah dan daging, ya, haleluya, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi darah daging ini tidak cocok di dalam sistem hidup di dalam surga. Sebabnya Tuhan katakan lewat Rasul Paulus rahasia ini, ya, dia katakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, karena memang darah dan daging ini, ya, kelahiran yang pertama ini begitu singkat hidupnya, ya, dan hidup penuh dengan kegelisahan dan juga tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup cuma sekali dan kemudian kalau hidup di dalam dosa tinggal menunggu untuk dihakimi, ya, tinggal masuk neraka. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari sistem pola manusia yang dikuasai oleh dosa itu, yang dimana daging dan darah dikuasai oleh dosa, ya, sehingga daging dan darah ini kecenderungan hati manusia lama itu hanya membuahkan kejahatan semata-mata, sehingga harus dilahirkan kembali, haleluya, puji Tuhan. Kalau cuma bertahan dalam sistem manusia yang lama, itulah kehidupan darah daging, maka darah daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sangat rugi kalau kita menjalani hidup ini ya cuma sekedar untuk menghabiskan masa usia kita dengan kemanusiawian kita. Kita tidak mengalami itu dilahirkan kembali menjadi manusia rohani. Ya, sangat rugi sekali. Kita membuang-buang waktu kita, ya, sementara kita sudah semakin hari semakin menua, tetapi kita masih belum mengalami dilahirkan kembali. Itu sebabnya tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau mempertahankan tabiat lama, tabiat manusia yang kedagingan ini, ya, yang membawa kepada dosa saja dengan pola pikirnya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita mengalami dilahirkan kembali, sebab darah dan daging ini, ya, apa yang dilahirkan dari daging hanyalah daging, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam kekeluargaan kita, secara mungkin ayah kita sudah Kristen, ya, tetapi untuk dilahirkan kembali itu kita harus mengalaminya sendiri, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Sebabnya
kita harus betul-betul mengalami ini. Haleluya, dilahirkan kembali. Karena kalau hanya sebatas mempertahankan darah daging, Kristen daging, ya Kristen KTP, maka kita akan kecenderungannya akan terlibas dengan di zaman akhir ini, ya. Hamba Tuhan mengatakan bahwa tsunami dosa itu seperti tsunami yang tidak akan bisa bertahan kita menghadapi pemuncakan dosa di akhir zaman. Ya, yang melakukan dosa itu bukan 1-2 orang lagi, tetapi bersama-sama orang-orang akan berbondong-bondong melakukan dosa itu. Sehingga kalau zaman dulu, ya, kita jarang mendengar, ya, istilah, ya, pesta itu miras atau pesta seks bebas. Ya, itu di zaman akhir ini orang akan berkumpul bersama-sama, akan melakukan dosa itu semakin, ya, memuncak, saudara. Sebab itu kita tidak bisa, ya, melawannya kecuali kalau kita sudah mengalami dilahirkan kembali. Haleluya, puji Tuhan. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50, silakan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50. Ya. Suratan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, jadi ini saudara, bahwa kalau manusia itu hanya darah daging, ya, tidak dilahirkan kembali, ya, darah daging itu hidup sementara, ya, hidup dalam dosa, senang-senang, ya silakan saja, tapi awas akan mengalami penghukuman dari daging. Siapa menabur dalam daging, ya, dalam Galatia mengatakan kalau hidup itu cuma mau dipimpin, dikendalikan oleh daging, menabur dalam daging, maka daging ini membawa kepada penghukuman. Tetapi kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita menjalani hidup yang baru, maka kita tidak akan lagi dipimpin, ya, dikendalikan, didorong oleh motivasi keinginan daging. Karena daging ini, saudara, kalau semakin dirawat, semakin disenangkan keinginannya, maka tidak akan mengalami kepuasan. Ya, bahkan daging ini membawa kepada kebinasaan. Apa yang ditabur dalam daging, maka daging itu akan membawa kepada kebinasaan. Ya, menuai daripada penghukuman daripada daging itu. Nah, ini dijelaskan dalam Galatia pasal 6, ya, Galatia pasal 6, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dalam hidup hanya cuma menyenangi daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya, di dalam dosa, semakin, ya, disuburkan kedagingan itu, maka daging itu akan terus digalakan, maka membawa kelak akan kepada kebinasaan, penghukuman. Galatia pasal 6, Galatia pasal 6 ayat yang ke-8, ya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai